Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriana dengan nomor NPM 243403111249 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Piria Santia Meila dengan NPM 243403111246. Regulasi perpajakan di Indonesia terkait transaksi digital e-commerce, yaitu DJP sebagai otoritas pajak menegaskan kembali bahwa perpajakan bagi transaksi konvensional dan e-commerce diberlakukan sama, sehingga berlaku Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH dan Undang-Undang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau UU PPN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 48/PMK 03/2020 mengatur pajak pertambahan nilai atau PPN untuk transaksi barang dan jasa yang dijual secara elektronik. Salah satu peraturan kuncinya yaitu ada pada Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 68/2022 yang menetapkan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 0,11%. Yang kedua, saya akan menganalisis peraturan terbaru pajak penghasilan atau yang disebut PPH bagi TikTokers. TikTokers dikenakan pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan di atas penghasilan yang diperoleh. Untuk menghitung pajak, TikTok sebagai wajib pajak diberikan opsi untuk melakukan pencatatan atau pembukuan. Syarat untuk melakukan pencatatan atau pembukuan diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Diatur bahwa wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang beredar brutonya dalam 1 tahun sebesar 4,800 miliar atau lebih. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto, diatur bahwa wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,800 miliar. Perhitungan penghasilan neto yakni 10 ibu kota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, dan Pontianak. Ibu kota provinsi lainnya dan daerah lainnya. Tata cara penghitungan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto adalah penghasilan bruto dalam 1 tahun dikalikan dengan besaran presentasi norma perhitungan penghasilan neto sesuai lalu dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Besaran penghasilan tidak kena pajak saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena pajak. Setelah itu kita bisa mendapatkan besaran penghasilan kena pajak, lalu besaran penghasilan kena pajak dikenakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat di atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang penghasilan pajak. Petugas perpajakan menggolongkan TikTokers sebagai kegiatan pekerja seni dan klasifikasi lapangan usaha nomor 9/0002 dengan besaran presentasi norma perhitungan penghasilan neto wajib pajak orang pribadi sebesar 50%. Selanjutnya yang ketiga adalah studi kasus nyata dari individu terkait pajak digital yaitu pajak penghasilan seorang TikTokers. Contoh perhitungan norma penghasilan neto adalah sebagai berikut. Pada 2019, Tuan Andi, seorang TikToker, bertempat tinggal di ibu kota provinsi, telah menikah dan belum memiliki anak, memiliki pendapatan bruto pada tahun pajak 2019 sebesar 1.750.000.000 rupiah.
Penghasilan tidak kena pajak yang diterapkan dalam kasus Tuan Andi yang telah nikah namun belum memiliki anak adalah sebesar Rp58.500.000 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101 PMK 010-2016 tentang penyesuaian penghasilan tidak kena Tata cara pajak. penghitungan dan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan Andi adalah sebagai berikut. Penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan bruto dikali besaran presentase norma KLU 9002 dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan kena pajak sama dengan Rp1.750.000 dikali 50% dikurangi Rp58.500.000 sama dengan 875 juta dikurangi 58.500.000 sama dengan 816.500.000 rupiah. Selanjutnya, besaran penghasilan kena pajak dihitung berdasarkan tarif PPh progresif seperti berikut ini. Tarif progresif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% dikali 316.500.000 sama dengan 94.950.000. Totalnya ialah Rp189.950.000. Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh Tuan Andi untuk tahun pajak 2019 adalah sebesar Rp189.950.000.